qat al-qira'atan. Qiraati. Baik, kelas. Bismillah. Syarat membaca surat Al-Fatihah yang keempat agar supaya sholat kita diterima dan sah hukumnya, ya, menurut syariat. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha, menjaga, memelihara setiap tasdid pada surat Al-Fatihah, ya. Falau khaffafa musyaddadan, jikalau seseorang tersebut ya dibaca ringan, tidak dibaca tasdid gitu, yang harusnya dibaca tasdid malah tidak dibaca tasdid, seperti contoh yaitu iyyaka, harusnya iyyaka tapi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ya sudah salah, sudah ya ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dalam membaca surat Al-Fatihah saja masih yaitu tidak menjaga serta memelihara tasdidnya. Sampai sebegitu Pak Robin. Ya, ketika kita melihat nih imam nih Allahu Akbar, cek dulu. Cek perilakunya, apanya, bacaannya. Itu di dalam sholat, belum di luar, Pak, ya kan? Di luar nih. Wah, dia imam sholat itu, imam masjid itu. Nah, ternyata keluar pakai celana pokek. Ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman maksudnya ada pada tempatnya gitu. Ada pada tempatnya. Ingat, auratnya laki-laki itu bainas surah warukbah, antara pusar sampai lutut begitu. Tapi ya juga jangan di luar, jangan diplak-plakin aja, jangan. Ya jangan layap. Ketika pas kita ngelayap, jangan, maksudnya ada etika di situ. Kalau di rumah sendiri nggak apa-apa. Nah, ini namanya aturan main di dalam syariat agama Islam gitu. Fa'alai ayyu'idahu musyaddadan. Misalkan dia lupa ketika membaca surat Al-Fatihah yang harusnya dibaca tasdid, diharokati tasdid, ternyata dia tidak diharokati tasdid seperti tadi. Iyyaka harusnya dibaca iyyaka, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa, balik lagi biar aman. Diulang lagi begitu, nggak apa-apa, paling konsekuensinya adalah jadi omongan orang kan gitu, nggak apa-apa, tapi yang penting kan selamat sholatnya begitu. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat sholatu in taghayyara makna ma'al ilmi wal amdi wa illa lam tabtul. Sekarang dibalik, seandainya yaitu yang tidak tasdid dibaca tasdid, bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Nah, maka yang seperti itu juga tidak boleh, bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena bisa merubah arti gitu. Itu kalau kita sudah paham, ya kan, maka sholat kita jadi batal. Kalau belum paham, bagaimana Pak Ustadz? Lam tabtul, tidak batal sholatnya karena nggak tahu. Nah, sekarang sudah saya kasih tahu, jadi jangan dilanggar, paham ya? Kalau kemarin tidak tahu nggak masalah, sekarang sudah tahu ilmunya. Yang tasdid harusnya dibaca tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah batal tuh, munfarid langsung kalau yang jadi makmum. Nah, begitu. Ya, kalau dulu nggak apa-apa karena belum tahu, sekarang sudah tahu ilmunya. Makanya kalau orang sudah tahu ilmunya beda, berarti bobot bebetnya itu beda. Wah, itu sombong dia. Bukan begitu masalahnya. Kita hidup itu ada aturan main sebagaimana kita di lingkungan, ya kan. Lah coba kalau nggak punya identitas ya disebut orang hilang, ya kan, anak hilang kan gitu. Ketika kita meninggal siapa yang mengurus? Ya kan, ya bisa aja yang ngurus, cuman nanti administrasinya agak kesulitan. Itu namanya aturan main. Gitu ya. Ya, mohon maaf kita melenceng dikit kan gitu. Yang kelima, salah satu syarat membaca surat Al-Fatihah, bagian daripada rukun sholat. Yang kelima ya, Allah yaskuta saktatan tawilatan, tidak boleh diam terlalu lama. Ya, wala qasiratan, juga tidak boleh ya diam terlalu pendek yang memang tujuannya bisa mengakibatkan terputusnya bacaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ngelamun dulu dia. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngelamun dulu deh. Nah itu nggak boleh. Itu bisa mengakibatkan batalnya sholat. Karena apa? Bacaan surat Al-Fatihahnya satu, banyak diamnya. Entah itu diamnya mikirin ya apalah walam lah ya kan gitu, atau entah karena grogi artinya apa namanya, gemetar sehingga akhirnya ngeblank kan ya. Makna grogi itu karena tidak terbiasa sehingga akhirnya ngeblank. Baca kalau surat sih nggak masalah ya, surat ya misalkan terputus tengah-tengah kan bisa langsung tutup, langsung apa namanya ruku gitu kan itu. Nah, wala qasirotan tidak boleh juga ya diam terlalu apa namanya pendek gitu, yang dia tujuannya memang memutus bacaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pokoknya nggak jelas saking cepatnya jadi nggak jelas. Nah ini juga bisa mengakibatkan rusak daripada makna di dalam surat Al-Fatihah ya, wal'iyatubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari apa namanya hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat ya, yang dilarang oleh syariat, mudah-mudahan jauhkan ya, amin. Amin. Selanjutnya syarat membaca surat Al-Fatihah ya, Pak Robit silakan. Yang keenam, as-sadis yang keenam ya. Qiraatu kulli ayatin, halaman 221. As-sadisatu as-sadisu qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. As-sabi'u adamul lahni al-mukhilli bil makna ka'an yaqul an'amti bidhammi at-ta'i au kasriha fatabtulu sholatuhu biha. As-samin antakuna halatal qiyami fil fardi fala tasihhu idza qara'a juz'an minha ma'ahawiyihi lirruku'i au ma'anahwidihi au ma'anuhudihi lil qiyami. At-tasi yusmi nafsahul qira'ah li'annaha ruknun qawliyun. Al-ashir alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi wa dhabitu dzikril ajnabi huwa alladzi laisa min masolihati min maslahatis sholati kal hamdi lil atisi fayajibu alaihi istinafuha min jadidin wa amma idza takhallalaha sajdatu tilawatin au amin au su'alur rahmati au at-ta'awudhu minal adzabi au raddu ala qiraati imamihi fa innahu min maslahatis sholati fala yu'idu al-fatihata bal yukmiluha. Ya, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah. Wa minha al-basmalah, termasuk baca bismillah. Ya kan? Nah, sebagian ada yang berpendapat dijaharkan, ada sebagian pendapat dilirihkan.
sama-sama saja ya. Mau yang dilirikan silakan, mau yang dijaharkan silakan. Kalau yang dijaharkan yaitu dasarnya sebagaimana yang telah diriwayatkan ya oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih ya, yang dimana diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salat Bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayah rawu Abu Dawud wa Daruqutni. Juga idza qara'tumul hamdulillah, apabila kalian semua mengucapkan alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Quran wa umul kitab was sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, karena bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat-ayatnya, yakni surat Al-Fatihah. Nah, itu semua sanadnya sahih. Terus kalau yang jahr bacaannya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah SAW ya, bahwa Abu Hurairah menceritakan, Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah SAW karena yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa beliau Rasulullah itu ya ketika sholat mengucapkan jahr terang dalam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan juga perawinya adalah mausuqunah, terpercaya. Itu kalau yang bismillahnya dengan jahr. Kalau yang lirih juga tidak masalah, jangan ribut. Dia juga punya dasar juga kan gitu. Karena Rasulullah pernah yaitu lirih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana. Amin. Harus dibaca semua. Yang ketujuh, adamul lahnil mukhilli bil makna. Jadi tidak boleh adanya lahan. Tahu lahan? Lahan nada-nada yang apa? Ya, nada-nada yang dapat merubah ya makna. Bisa merubah makna. Seperti an'amta menjadi an'amta, atau diganti an'amti ya, an'amtu, an'amta alaihim, al. Nah, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Itu kan sudah nunnya ada tasdidnya. Salah ya. Kalau sudah ngaji ini agak berat lagi nih Pak RT. Makanya kalau di orang awam kan begitu, udah kalau ngaji nggak malah tambah ngerti jadinya. Kalau udah ngerti udah berat lagi nih. Begitu. Nah, dia nggak ingat bahwa ayah sabul insanu ayat luka sudah. Apakah dia mengira bahwa hidup itu tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak merasa diperintah dan tidak merasa dilarang. Begitu. Nah, kalau begitu sama aja dengan orang gila, begitu, ya kan? Dia tenang, santai-santai saja, merasa yaitu hidup itu tidak dihisab, gitu loh, ya kan? Akhirnya menghindar daripada belajar. Kenapa? Karena kalau sudah belajar kan berarti jadi ngerti. Kalau udah ngerti, waduh, berat dong bebannya. Satu, yaitu saya harus ngingetin keluarga saya dulu. Yang kedua, paling tidak yaitu anak istri, kan gitu. Wah, berat katanya, udah hidup mah berat, udah berat, pahit lagi, ditambahin ngerti lagi katanya, kan begitu. Ya, diusahakan jangan berpikir begitu ya. Insya Allah yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ya. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fardi, hendaknya ketika keadaan berdiri ya di dalam sholat fardu itu posisinya memang membaca surat Al-Fatihah itu harus berdiri. Itu bagi yang mampu. Fala tashihu idza qara'a juz'an minha ma'al hawi liruku'i aw ma'anuhudihi lil qiyam. Tidak sah idza qara'a apabila dia membacanya juz'an satu juz.
ya kan, ya 1 juz. Baca 1 juz, ya kan, falatasihu idza qara'a, ya, sampai yaitu apa namanya, dia turun ruku gitu. Contoh, Allahu Akbar, ini keadaan kondisi dari makmum kita. Al-Fatihah, habis itu baca surat kan, sambil nunggu baca suratnya sampai 1 juz. Ya kan, hitung-hitung sambil ngapalin kan. Imam sudah keburu ruku. Ketinggalan kan jadinya kan. Nah, gitu. Nah, ini diusahakan jangan, ya. Au ma'anuhudihi lil qiyam. Begitupun yaitu sampai yaitu kembali sampai balik lagi gitu, sampai balik lagi imamnya ini sampai kembali lagi karena saking belum selesai kan bacaannya. Ya udah bacanya berdiri pakai bacaan suratnya 1 juz lagi. Baca suratnya 1 juz. Ya, sampai keburu imamnya turun sampai bangkit lagi kan gitu. Nah, berarti kan ketinggalan tuh. Ya kan? Tinggalan berapa rukun kan gitu. Nah, berarti dia harus nambahin 1 rakaat lagi. Yang ke-9, ayusmi an-nafsul qiraah. Hendaknya ya surat Al-Fatihah ini dapat didengar dan diperdengarkan oleh dirinya sendiri, minimal dirinya sendiri. Karena itu rukun kauliyah, rukun di mana harus diucapkan. Baik imam, makmum, yang jadi imam, yang jadi makmum. Ini yang bermadzhabkan Imam Syafi'i ya. Kalau yang mazhab yang lain ya termasuk yaitu kalau misalkan yang wajib baca Al-Fatihah adalah imamnya, makmumnya cukup mendengarkan saja begitu. Itu kalau yang di imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i tidak, ayusmi an-nafsul qiraah li anna rukun qauli. Yang ke-10, Allah yatakhallala hadikrun ajnabiyun, tidak boleh disela-selai atau dimasukkan ya zikiran-zikiran yang lain kalau dalam sholat, kalau dalam hati ya. Allah baru udah selesai nih baca, kita jadi makmum. Walau bolin udah baca surat juga, suratnya pasti yaitu yang favorit dan familiar, yang mudah, kulhu biasanya. Langganan namanya, surat langganan begitu. Ya kan, kenapa? Ya itu ada fadilahnya, jangan disalahkan. Ya kan, mentang-mentang yaitu apa langganan kok bacanya pasti kulhu. Falak binas kan gitu. Pokoknya trikul, ya kan, trikul. Enggak apa-apa, itu juga bagian daripada ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang baca qul huwallahu ahad kan, ya istiqomah lagi kan gitu. Maka dicintai, Allah ini akan cinta kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya, amin. Standar ataupun batasan daripada zikrul ajnabiyah. Nah, zikrul ajnabi maksudnya zikiran-zikiran lain itu apa? Huwaladzi laisa min maslahatis sholat. Artinya zikiran-zikiran yang tidak ada maslahat atau kepentingannya di dalam sholat. Seperti contoh hajim gitu kan, bersin. Dilalah jawab alhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu. Tak perlu, karena sebelahnya saking apa kebiasaannya dijawab yarhamukallah. Batal itu sholatnya batal. Jawab lagi tuh ya dikumu batal begitu. Fayajibu ala istinafu min jadidin ya. Wa amma idza takhallala sajdatu tilawatin ya, au amin au su'alur rahmah au ta'awudzu minal azab kan gitu. Ini berbeda kalau misalkan ada ayat-ayat yang dimana memang untuk meminta rahmat ya, terus dari minta ta'awud ya, kemudian seperti apa wasjud waqtarib, berarti kan disunahkan apa sujud tilawah begitu. Kalau kita baca imamnya ini baca surat Al-Fajr dan dia ngerti ketika pas sampai akhir wasjud waqtarib, dia langsung sujud tilawah, bangun lagi, baca ayat yang pendekan gitu. Coba-coba Ustadz dipraktekin. Allah setelah Fatihah, wal fajri wal layalin asyr wasyafi'i wal wasyafi'i wal watar wal laili dayasr hal bidzalika qasam itu sampai wasjud waqtarib, langsung sujud tilawah. Sajada wajhilillahi khalaqa wa sawara wa saqasama ila akhirih. Berdiri lagi, udah sekali doang, jangan berkali-kali, sekali sujud, naik lagi, baru baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli inna syani'aka wabtar, atau baca surat yang setelahnya, baru ruku begitu. Coba silakan dipraktekkan di Al-Mu'min, pasti nanti jadi apa namanya trending topik. Kenapa kok ada trending topik? Karena belum pernah.
ketika ada yang mempernahkan itu, ya kan jadi ribut. Kenapa? Karena keterbatasan kita, ya, atau jarangnya kita membiasakan itu sebenarnya, ya kan. Boleh apa tidak boleh, kan gitu. Boleh, cuman tetap kembali kita lebih baik menjaga kegaduhan. Ingat, kegaduhan daripada apa namanya mengamalkan ilmu. Bagus sih ilmunya, bagus, ya kan, karena nggak terbiasa sehingga akhirnya jadi gaduh gitu. Jadi kembali lagi ingat, kedepankan bijaksana begitu ya. Terus itu yang termasuk maslahat ya, termasuk maslahat di dalam sholat itu seperti itu salah satunya. Seperti doa Allahumma hasibni hisabai yasiro. Kalau misalkan baca watini wa zaitun, pasti jawabannya bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Nah, itu namanya maslahat. Ya. Terus waladhdallin rabbighfir lana, maslahat. Gitu. Ya, terus yang ke-11 silakan Ustaz Marina. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun wa asrun adamus sorifu falau falau qasada bi qiraatihi ghairu fatihati sholati fala tasihha Fala tasihhu. fala tasih isnai wa asrun Isna asyara. isnai wa asyara kunuha kaunuha bil arabiyati fala yazuzu tarjamatuha al haqmu ida. Kelas, bismillah. Ya, ini apa namanya akhir daripada syarat membaca surat Al-Fatihah. Yang 11 ya, yang ke-11 adalah tidak boleh diganti. Tidak adanya ya mengganti dalam bacaan sholat. Kalau qasada bi qiraati ghairu fatihatil sholat fala tasih. Nah, apabila atau jikalau orang yang sholat tadi bertujuan dalam membaca surat Al-Fatihah ini bukan surat Al-Fatihah, nah maka tidak sah sholatnya. Jadi diusahakan tidak boleh mengganti. Niatnya di Allahu Akbar, ada terbesit, ada tujuan, ingin yaitu mengganti bacaan Al-Fatihahnya itu bukan daripada Al-Fatihah begitu. Nah, di samping kita harus menjaga, terus berupaya menjaga makharijul hurufnya, ya kan, tajwidnya, ya, sampai betul-betul apa namanya fasih ya gitu. Nah, sampai yaitu tidak boleh mengganti, sehingga akhirnya yang kita baca, surat Al-Fatihah yang kita baca itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum tajwid begitu. Ini tidak sah. Yang terakhir daripada syarat membaca surat Al-Fatihah adalah kaunuha bil arabiyah, wajib pakai bahasa Arab gitu. Wajib pakai bahasa Arab karena yaitu apa namanya lagi musim sholat khusyuk, ini terpancing ya, terpancing sehingga akhirnya apa biar tahu maknanya, jadi langsung aja pakai bahasa Indonesia atau terjemahannya. Allahu Akbar, bukan Allah Akbar, Allah Maha Besar, dengan menyebut asma Allah yang lagi Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini enggak sah sudah. Nah, ini ngeri. Makanya kalau aturan, kalau hidup tidak ada aturan, apalagi yang masih ada aturan aja masih dilanggar kan. Nah, terus muncullah apa namanya satu ideologi, aturan itu harus dilanggar apa? Ya nggak begitu sih sebenarnya. Itu mah iya, bikin peraturan itu ya harus dilanggar kan gitu. Ya jangan begitulah kan gitu. Kita juga pasti ada yang melanggarnya pasti, tapi karena ketidakmampuan kita, ketidakmengertian kita
kan gitu, bukan sengaja. Nah, kita mudah-mudahan ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesadaran sehingga akhirnya kita bisa memilah dan memilih. Begitu. Nah, terakhir dari penjelasan ini adalah solusinya. Oh ya, hukum ida ajaza, al hukmu ida ajaza anil Fatihah. Hukumnya apabila kita itu lemah di dalam membaca surat Al-Fatihah, bagaimana hukumnya atau solusinya? Satu, wajib alai ta'allumuha wa hifdzuha. Wajib hukumnya belajar, ya, membaca surat Al-Fatihah, belajar dan juga menghafalnya. Ini perhatikan, wajib belajar, ya, membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya, tajwidnya, dan menghafalkannya. Itu yang paling penting. Ya, alhamdulillah di Majelis Taklim Bahrul Maghfirah sudah berjalan sampai hampir 1 tahun ya, Pak RT ya. 1 tahun. Di Majelis Taklim Bahrul Maghfirah. Silakan barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, semua pemirsa, saudara-saudaraku baik yang dekat maupun yang jauh, ikuti ya program yang ada di Majelis Taklim Bahrul Maghfirah. Yang kedua, solusinya fa in lam yahfidha wajib kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Maka jikalau dia tidak hafal membaca surat Al-Fatihah, solusinya wajib mencatatnya. Dicatat dalam sebuah tulisan, 1 lembaran yang dia bisa baca. Tulis sholat, Allahu Akbar, baca, dilihat. Kalau memang tidak hafal, dipajang di depan tembok gitu. boleh pajang depan tembok, bukan poster. Poster apa? Ya. Yang ketiga, solusi yang ketiga, fa'in ajaza qara sab'a ayatin la tanqusu hurufa an hurufil Fatihah. Jikalau ya lemah atau tidak bisa tidak mampu mengucapkan baca bismillah, maka baca 7 ayat ya yang la tanqusu hurufa, yang tidak kurang huruf-hurufnya sebagaimana huruf-huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Misalkan nih betul-betul susah banget nih, ngapalinya susah ya kan, bacanya juga susah, cari ya 7 ayat yang sebanding, yang sama hurufnya dengan surat Al-Fatihah. Paham di sini ya? Terus ini berupaya terus, cuman afdolnya tetap wal afdolu kaunuha mutawaliyah. Afdolnya adalah yakni surat Al-Fatihah itu dibaca terus berulang-ulang, ya, berurutan begitu, berurutan. Yang keempat, fa'in ajaza, tidak bisa juga misalkan, maka wajib baca 7 zikiran, 7 kali zikiran. La tanqusu hurufu anil Fatihah, yang dimana tidak boleh kurang dari huruf-hurufnya dari huruf surat Al-Fatihah. Sampai sebegitunya ulama itu ya kan memberikan sebuah solusi dalam dunia dakwah biar supaya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dapat diterima, ya, mudah agama itu, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, begitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini solusi ya kan. Apabila misalkan dia tidak bisa juga, ya udah waqafa biqadriya, maka dia berhenti sesuai dengan kadar hafalnya dia aja udah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandek itu, berhenti di situ dia. Udah mentok itu. Enggak sampai waladolin, enggak sampai 3 ayat aja enggak nyampe. Ya udah. Itu yang terakhir udah mentok itu. Waqafa biqadriya, dia berhenti dengan kadar dia baca. Begitu. Tapi jangan jadi imam loh ya, jangan jadi imam, jangan berani-berani jadi imam udah. Begitu. Ya. Fawaidul muta'alliqatun bil Fatihah, faedah-faedah yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah ini dapat nanti kita jelaskan di minggu berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah perbuatan ataupun susunan kata yang kurang teratur ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu semua, para pemirsa dimanapun Anda berada dapat memakluminya dan
Apabila ada pertanyaan, silakan dikirim di komentar ataupun langsung di WA di Pak RT, ya kan? Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.